Dalam video ini, saya akan menjelaskan 8 karakteristik dari anak batita atau anak 3 tahunan ke bawah. Langsung aja kita mulai video kali ini. Halo, selamat datang ke channel saya bersama saya Anissa Gayatri. Yang pertama adalah anak batita itu orientasinya masa sekarang, bukan masa lalu dan masa depan seperti kita. Nah, oleh karena itu sangat wajar ketika anak batita itu melihat sesuatu, dia mau dapatnya sekarang. Atau contohnya, melihat sesuatu yang menarik di seberang jalan, misalnya ada rumput menarik. Dia bisa nyebrang jalan tanpa lihat kanan kiri, karena dia kalau melihat sesuatu, dia maunya sekarang. Mau nyentuh sekarang, ataupun melihatnya sekarang. Dan oleh karena itu juga, kalau anak kita suruh jalan cepat, ataupun kita suruh udah bilang terlambat, itu tetap aja pelan jalannya. Karena dia sekarang orientasinya, dia tuh nggak mengerti konsep terlambat, harus cepat. Dia maunya apa yang dia lihat sekarang, ya itu dikerjakan sekarang. Video saya selanjutnya, saya akan membahas bagaimana caranya menggunakan metode Montessori untuk mendidik anak di rumah. Dan juga aktivitas-aktivitas Montessori untuk dipakai di rumah. Jadi jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel saya. Jangan lupa juga untuk like jika Anda suka video ini, dan share untuk orang-orang lain jadi kita bisa sebar informasi. Yang kedua adalah menyerap informasi super cepat. Ini untuk anak di bawah 6 tahun juga seperti ini. Kalau belajar sesuatu yang baru itu super cepat belajarnya. Belajar bahasa baru, belajar kemampuan, misalnya kemampuan musik, dan lain sebagainya. Berbeda sama kita yang susah banget gitu dapat belajar sesuatu yang baru. Nah, karena itu juga, itu kita butuh hati-hati. Karena anak belajar dari meniru apa yang orang sekitarnya lakukan. Jadi kalau kita melakukan hal yang tidak baik, anak juga cepat belajarnya. Contohnya misalnya kita sering banget emosian untuk masalah kecil, ataupun sering menggunakan kata-kata tidak baik, itu mereka bakal cepat sekali meniru kita. Yang ketiga adalah butuh rutinitas. Nah, anak itu suka situasinya itu yang bisa dia prediksi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dia nggak suka itu situasi yang baru, yang dia nggak mengerti apa yang harus dilakukan. Itu membuat dia menjadi khawatir, bingung mau ngapain. Oleh karena itu sangat baik untuk anak batita yang 3 tahun ke bawah, bahkan 6 tahun ke bawah sekalipun, untuk punya rutinitas tetap yang jelas. Jadi setiap hari, dari misalnya bangun pagi, dia habis itu makan, habis makan bisa main, atau misalnya pergi sekolah, pulang sekolah dia bisa tidur dulu, terus makan. Jadi jadwalnya itu aja tiap hari, dia bisa prediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan itu membuat dia jadi tidak khawatir, dan dia juga menjadi lebih tenang. Nah, selain itu, anak juga butuh aturan yang konsisten. Jadi anak-anak usia ini, kalau aturannya tidak konsisten, misalnya anaknya mengamuk, terus kita hilangkan aturannya. Anak bakal mencoba untuk mengamuk lagi ke depannya, biar aturannya tidak ada. Jadi harus tetap konsisten menjalankan aturan apapun yang ada, sehingga anak mengerti, oh ini batasan perilaku saya tidak boleh melakukan itu. Kalau tidak konsisten, dia bakal menguji coba setiap hari seperti bereksperimen bagaimana caranya agar tidak menjalankan aturan tersebut. Yang keempat, anak terutama anak batita ini itu sangat impulsif dan sangat normal ketika dia impulsif. Karena bagian otaknya, yaitu bagian otak bagian atas, itu belum selesai berkembang. Dan otak ini yang mengatur pengambilan keputusan logis dan juga pengaturan emosinya. Nah, oleh karena itu anak usia ini sering sekali tantrum dan itu sangat wajar. Dan umumnya sama anak balita karena orientasinya sekarang, dia tantrum kan untuk mengelola emosinya lagi, menjadi tenang lagi. Karena dia kesulitan untuk mengatur emosinya ketika dia kesal. Setelah tantrum dia bakal jadi normal lagi, kembali senang, kembali bermain lagi. Dia nggak bakal dendam ataupun kesal lagi sama orang tuanya. Udah selesai di tantrumnya tadi. Yang kelima adalah krisis self-affirmation. Anak batita itu dia mulai sadar kalau orang tuanya sama dia itu berbeda, adalah individu yang berbeda. Jadi dia mulai mengeluarkan individualitasnya dengan cara mulai berkata tidak. Dia punya keinginan yang berbeda sama kita, jadi dia bilang tidak.
ataupun sering menggunakan kata aku dan saya, menunjukkan dia itu berbeda dari kita. Jadi itu sangat wajar untuk anak batita berkata tidak dan juga menggunakan kata saya ataupun aku. Yang keenam, mereka itu suka menguasai tantangan. Nah, oleh karena itu sering kita lihat anak bermain sesuatu yang sama berulang-ulang. Nah, dia tuh kayak nggak bosan. Itu sebenarnya dia sedang berusaha untuk menguasai tantangan tersebut. Ketika dia sudah menguasai, dia akan move on dan main mainan yang lain. Yang ketujuh adalah kebutuhan bergerak. Nah, anak batita ini sama seperti tadi saya jelaskan sangat suka menyelesaikan tantangan kan. Jadi bagi dia tuh nggak bisa duduk diam. Dia butuh menjalankan tantangan, dia tuh bergerak. Tantangan bergeraknya mulai dari ingin menguasai bagaimana cara merangkak, kemudian menguasai berjalan, menguasai memanjat, kemudian menguasai mengangkat benda yang berat atau memindahkan benda yang berat. Dia sedang mencoba menguasai dan mencapai potensi maksimalnya dengan cara bergerak tadi. Yang kedelapan, itu mereka sangat suka menjadi independen. Suka sekali kalau bisa pakai baju sendiri atau pakai sepatu sendiri. Dan misalnya bisa makan pakai sendok sendiri. Jadi kita sebagai orang tua bisa kasih tanggung jawab sama anak. Untuk hal-hal sederhana seperti itu, dia juga bakalan sangat senang karena bisa mengerjakannya sendiri. Nah, yang kesembilan adalah sangat jujur. Nah, karena orientasinya masa sekarang, jadi dia tidak memiliki misalnya motif-motif tertentu, jadi berbohong. Dia selalu jujur. Oleh karena itu, dia kadang mengatakan kata-kata yang memalukan. Misalnya bilang, ada orang botak nih, teriak, itu botak. Nah, kita kan pasti malu ya di tempat umum teriak seperti itu. Dia bukan sengaja mau buat kita emosi, dia memang terlalu jujur, mengatakan apa yang dia lihat dan tidak bisa untuk berbohong. Nah, demikian video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye!